Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadianda. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di pelajaran fisika kali ini, saya akan membahas materi mengenai gaya gravitasi Newton. Mari kita simak penjelasannya. Gaya gravitasi Newton. Gaya gravitasi sebagai suatu gaya tarik yang ditimbulkan kepada suatu benda. Gaya gravitasi juga dikenal sebagai gaya tarik bumi atau gaya berat. Ilmuwan pertama yang kemudian merumuskan konsep teori mengenai gravitasi bumi adalah Sir Isaac Newton. Kemudian, menjelang akhir abad ke-17, Newton menemukan hukum gravitasi yang memberikan jawaban atas segala pertanyaan tentang apa penyebab benda selalu jatuh ke bawah. Sebelum mengungkapkan konsep gravitasinya, Newton sebelumnya menyelidiki gerak-gerak benda angkasa, yaitu planet dan bulan. Dalam penyelidikan itu, Newton menyadari bahwa harus ada gaya pada bulan sehingga bulan tetap berada pada orbitnya mengitari bumi. Jika gaya ini tidak ada pada bulan, maka bulan akan bergerak pada lintasan lurus. Pada suatu cerita, suatu ketika Newton sedang duduk bersantai di taman rumahnya dan memperhatikan sebuah apel yang jatuh dari pohonnya. Hal inilah yang menginspirasi Newton membahas ide gravitasi yang selalu dipikirkan selama ini. Dalam penyelidikan ide tentang gravitasi ini, Newton menghubungkan berbagai parameter yang akan mempengaruhi tentang konsep gravitasi seperti massa benda, m, dan jarak pisah, r, antara benda-benda yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Menurut Newton, gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Pendapat tersebut selanjutnya dikenal sebagai hukum gravitasi Newton yang secara matematis dituliskan sebagai berikut. F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat. Keterangannya, F itu sebagai gaya gravitasi dengan satuan N, G itu adalah konstanta gravitasi atau sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Nm kuadrat kilogram kuadrat. M1 dibagi M2 sama dengan itu massa benda atau satuannya kilogram. Selanjutnya, R itu adalah jarak kedua benda dengan satuan M. Resultan beberapa gaya gravitasi. Apabila sebuah benda mengalami dua gaya gravitasi atau lebih, gaya gravitasi yang dialami benda tersebut merupakan jumlah gaya-gaya gravitasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan vektor. Dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2F12 F13 cos theta. F sama dengan F12 ditambah F13. Bisa dilihat di gambar tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas medan gravitasi. Medan gravitasi adalah ruang di sekitar benda bermassa atau biasanya planet yang masih bisa merasakan gaya gravitasi. Kuat medan gravitasi merupakan besarnya gaya gravitasi yang bekerja setiap satuan massa, disebut juga dengan percepatan gravitasi. Bisa disimbolkan dengan rumus di bawah ini. Dengan keterangan G sama dengan kuat medan gravitasi atau bisa dengan satuan N per kilogram meter per sekon kuadrat. F sebagai gaya gravitasi N, G konstanta gravitasi atau biasa dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Nm kuadrat kilometer persegi.
M sebagai massa benda kilogram, M besar sebagai massa planet kilogram, dan R kecil sebagai jarak benda ke pusat planet atau bisa disimbolkan dengan M. Selanjutnya, resultan kuat medan gravitasi yang dialami suatu benda. Seperti halnya gaya gravitasi yang dialami suatu benda, kuat medan gravitasi juga merupakan besaran vektor. Penjumlahan kuat medan gravitasi yang dialami suatu benda adalah penjumlahan secara vektor dari tiap-tiap nilai kuat medan gravitasi tersebut. Bisa dengan rumus sebagai berikut. G sama dengan akar G1 kuadrat ditambah G2 kuadrat ditambah 2G1 G2 cos alfa. Berikut adalah contoh soal. Dua buah benda bermassa 5 kg dan 10 kg terpisah sejauh 20 cm. Jika tetapan gravitasi umum sebesar 6,67 dikali 10 pangkat min 11 nm kuadrat kilogram kuadrat, tentukan gaya gravitasi antara dua benda tersebut. Kita akan bisa menjawabnya diketahui M1-nya 5 kg, M2-nya 10 kg, dan G-nya 6,67 dikali 10 pangkat min 11 nm kuadrat kilogram kuadrat. Dan R-nya itu sebagai 20 cm atau 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Ditanyakan gaya gravitasi atau F. Bisa kita jawab dengan rumus F sama dengan G_M1 dikali M2 per R kuadrat. 6,67 dikali 10 pangkat min 11 nm kuadrat kilogram kuadrat. 5 kg dikali 10 kg per 2 dikali 10 pangkat min 1 meter kuadrat. Selanjutnya dapat 6,67 dikali 10 pangkat min 11 nm kuadrat kilogram kuadrat dikalikan 50 kg kuadrat per 4 dikali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Dan kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu 8,3375 dikali 10 pangkat min 8 N. Jadi gaya gravitasi antara kedua benda tersebut sebesar 8,3375 dikali 10 pangkat min 8 N. Berikut adalah contoh video yang saya ambil dari YouTube. Pembahasannya mengenai gaya gravitasi Newton. Mari kita lihat videonya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap benda bisa berada tetap di atas permukaan bumi karena adanya gravitasi. Coba lo berandai-andai deh, kalau nggak ada gravitasi, gimana caranya kita bisa jalan-jalan? Gimana caranya kita bisa duduk dengan tenang sambil nikmatin kopi di coffee shop? Tapi, apa sih sebenarnya gaya gravitasi itu? Kita yang sering terdengar tentang gravitasi tuh, Newton lagi duduk, terus kejatuhan apel. Itu nggak sepenuhnya tepat. Newton itu waktu itu berpikir, kenapa apel jatuh ke bumi, tapi bintang nggak jatuh ke bumi? Coba deh, lo ikutan mikir. Kenapa apel bisa jatuh, tapi bintang nggak jatuh ke bumi? Apa yang bisa dibandingin antara apel dengan bintang? Salah satu yang bisa dibandingin antara kedua hal tadi adalah jaraknya. Apel bisa jatuh ke bumi karena ada gaya tarik gravitasi antara bumi dengan apel itu. Apakah bumi dengan bintang nggak ada gaya tarik gravitasi? Ada, tapi sangat kecil karena jaraknya jauh. Dari pengamatan ini, Newton menyimpulkan kalau misalnya gaya gravitasi antara dua buah benda berbanding terbalik dengan jarak antar benda tersebut kuadrat. Berarti kalau jaraknya makin jauh, ya gaya gravitasinya makin kecil gitu kan? Apakah cuma jarak yang mempengaruhi gaya gravitasi? Gue ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya apel gue taruh dengan jarak yang sama antara apel dengan permukaan bumi tadi. Ini jaraknya antara gue dan apel nih ya. Kira-kira apelnya akan geraknya kemana? Apakah dia akan mendekat ke gue atau ke bumi? Yaps, apelnya akan tertarik ke permukaan bumi. Loh, kok gitu? Padahal kan tadi jaraknya sama.
Berarti ada pengaruh lain untuk nilai gaya gravitasi ini. Nilai itu dipengaruhi oleh yang namanya massa. Massa antara benda yang berinteraksi. Massa gue, massa orang gitu ya, itu ada di range 10 pangkat 1. Bisa 5 kali 10 pangkat 1 atau 50, itu bisa juga sampai 70 mungkin 100 kg. Sedangkan massa bumi, tahu nggak massa bumi berapa? Massa bumi itu 5,97 kali 10 pangkat 24 kg. Sangat jauh lebih besar daripada massa orang gitu kan. Berarti dari sini kan kita lihat apel tertariknya ke bumi, bukan ke gue, bukan ke orang. Dari sini Newton bisa menyimpulkan kalau misalnya gaya gravitasi itu berbanding lurus dengan yang namanya massa antara kedua benda yang berinteraksi. Makin besar massa dari benda yang berinteraksi, ya gaya gravitasinya semakin besar. Newton nemuin persamaannya sampai sini. Gaya gravitasi nilainya sebanding dengan massa dari kedua benda yang berinteraksi, tapi berbanding terbalik dengan jarak antar bendanya. Tapi, persamaan gaya gravitasi fullnya tuh kayak gini. F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. G ini adalah konstanta gravitasi umum yang ditemuin oleh Cavendish. Sekarang gue mau bahas contoh yang lain. Gue mau bahas contoh bumi dengan bulan. Gaya gravitasi antara bumi dengan bulan kita bisa cari pakai persamaan ini ya. F sama dengan G dikali M1 M2 per R kuadrat. M1-nya massa bumi, M2-nya massa bulan. R kuadrat ini, R-nya adalah jarak antara bumi dan bulan. Lo mesti ingat kalau misalnya jarak antara bumi dan bulan ini adalah jarak dari pusat ke pusat. Jarak dari pusat bumi ke pusat bulan. Sehingga dengan perhitungan kita dapat nilainya segini. Untuk kasus apel di atas permukaan bumi tadi, kita kan tahu ketinggian apelnya sebesar ini kan, sebesar R ini kan. Nah, ini sebenarnya belum sama jari-jari bumi. Sedangkan kalau kita ngitung besar gaya gravitasi antara bumi dengan objek lain, itu mesti dari pusat bumi. Jadi nanti kalau mau hitung gaya gravitasinya, dalam perhitungannya ini radiusnya, jarak antara bumi dan apelnya, itu mesti lo tambahin sama radius bumi. Jadi nanti persamaannya kayak gini. FYI, di soal fisika itu kan sering banget tuh disebut. Percepatan gravitasi nilainya 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Ini beda ya sama gaya gravitasi yang kita bahas di sini. Nilai itu sebenarnya adalah nilai percepatan gravitasi atau medan gravitasi yang akan kita bahas di video berikutnya. Jadi gitu tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik antara objek yang berinteraksi gitu kan. Nah, besarnya itu adalah kayak gini. F sama dengan G dikali M1, M2 per R kuadrat. Baiklah, video dari saya dan materi dari saya. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang saya salah ucapkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.